lagi kita bertemu untuk kembali beribadah bersama. Adik-adik di rumah, kakak di sini. Kakak lagi bersama dengan Kak Ratna, Kakak Brian, Kakak Yos. Nah, adik-adik mari kita bersatu hati dulu. Kita berdoa bersama sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita lipat tangan kita pejamkan mata kita, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau kembali kumpulkan kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. ayo adik-adik, kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Masih bersuka cita? Haleluya. Ayo, kita angkat pujian. Apa kau mau jadi ekor? tidak.
nyanyikan Ku Kan Terbang. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita naikkan lagu Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah memimpin
ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian kami, kiranya puji-pujian kami boleh berbau harum ke hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau saja yang memampukan kami mengerti apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu. Kau pakai kakak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Tadi sudah memuji Tuhan kan? Ya, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan kakak akan cerita lanjutan dari cerita yang minggu-minggu lalu nih. Siapa yang masih ingat cerita yang dibawakan oleh Tante Yuli? Ayo, cerita tentang anak muda yang dibenci sama kakak-kakak kandungnya. Ya, kakaknya pada jahat sama dia. Ya, akhirnya anak muda ini dibuang, dimasukin ke dalam sumur. Ya, terus dijual lagi ke Mesir. Ayo, siapa ingat? Masih ingat? Ayo, ceritanya apa nih? Ya, cerita Yusuf. Ya, nah Yusuf ini ya sudah dijual ke Mesir. Nah, Yusuf tuh tidak marah sama kakak-kakaknya, dia tidak benci sama kakak-kakaknya. Ya, nah sekarang kita akan sama-sama simak kehidupan Yusuf di Mesir bagaimana dia jadi budak loh. Jadi budak itu jadi pelayan, jadi pembantu yang tidak punya gaji. Ya, terus nggak bisa berhenti. Ya, kalau majikannya galak, ya, tuannya galak, kita nggak bisa berhenti, harus tetap di situ. Ya, nah Yusuf bagaimana kehidupannya di Mesir jadi budak? Yuk kita sama-sama simak cerita ini, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, bagaimana? Sudah simak kan ceritanya? Seru kan? Hebat kan? Iya, Yusuf tuh anak muda yang benar-benar hebat, ya. Dia sudah tidak marah sama saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu pada jahat sama dia tidak marah. Ya kan, siapa di sini? Ayo kamu anak-anak, adik-adik, siapa yang suka marah sama kakaknya, sama adiknya, ya kan? Nah, Yusuf tidak marah. Sampai akhirnya Yusuf dijual jadi budak pun Yusuf tidak marah. Nah, Tuhan jadi apa? Jadi senang, ya kan? Tuhan akhirnya memberkati Yusuf, menjaga Yusuf dimanapun Yusuf berada. Di rumah siapa tadi? Ayo, masih ingat tadi di rumah siapa Yusuf? Rumah Bapak Potifar, ya kan? Di rumah Bapak Potifar Yusuf jadi budak, ya kan? Tapi Tuhan tetap jaga Yusuf, Tuhan tetap pelihara Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf diberkati, ya kan? Pekerjaannya bisa beres semua, bisa selesai semua. Bapak Potifarnya juga senang, ya kan? Bapak Potifarnya juga diberkati, ya kan? Karena apa? Yusuf dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan dia mau melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, kalau kamu bagaimana? Adik-adik, masih mau nggak jadi anak Tuhan? Yusuf jadi anak Tuhan yang baik. Tuhan mengenal Yusuf dengan baik. Karena apa? Yusuf melakukan hal yang baik. Nah, kalau kamu mau jadi anak Tuhan yang diberkati, sama seperti Yusuf diberkati, kita juga harus sama-sama melakukan yang menyenangkan Tuhan. Ya kan? Apa? Lakukan yang menyenangkan Tuhan itu apa? Nah, pertama ya tidak berbuat dosa. Ya, tidak berbuat dosa berarti apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang curang. Ya, kalau misalkan di sekolah. Nah, di sekolah adik-adik, siapa yang suka nyontek? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh nyontek. Kalau nyontek Tuhan gak senang. Tuhan marah. Ya, siapa yang suka nyontek? Nah, mulai sekarang sudah tidak boleh nyontek lagi. Ya. Nah, yang kedua, tidak boleh melawan sama guru-guru di sekolah. Nah, sekarang sekolahnya gak datang ke sekolah ya. Udah gak ketemu sama ibu guru lagi, sama bapak guru lagi ya. Tapi sekarang kan online, ya kan? Nah, semuanya harus dengar-dengaran menurut sama bapak dan ibu guru. Jadi bapak ibu gurunya senang, ya kan? Tuhan juga senang, ya. Tidak melawan sama bapak dan ibu guru. Nah, demikian juga di rumah. Kalau di rumah nih sekarang udah di rumah terus, ya kan? Apa ya yang menyenangkan hati Tuhan? Tidak berbohong, ya kan? Mentang-mentang disuruh nyapu nggak mau, ya kan? Aku bilang, "Ma, nggak bisa, aku mau belajar nih." Ya, bohong. Padahal belajarnya udah selesai, belajar online-nya udah selesai. Cuman nggak mau nyapu, jadi bilangnya, "Ntar Ma, lagi belajar nih." Ya, bohong itu. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang, ya kan? Dan lagi melawan sama orang tua, ya kan? Disuruh tidur malam nggak mau karena pikir besok nggak sekolah, jadi maunya tidurnya malam. Disuruh tidur nggak mau, marah-marah sama orang tua. Nah, itu melawan sama orang tua. Tidak boleh, Tuhan tidak senang, ya kan? Nanti kalau Tuhan tidak senang, Tuhan tidak akan memberkati, ya. Yusuf karena Tuhan senang, jadi Tuhan memberkati. Tuhan berikan apa yang Yusuf mau, ya kan? Tuhan juga akan berikan kepada adik-adik hal yang baik, kepintaran, berikan kesehatan, ya. Kalau adik-adik juga membuat hati Tuhan senang, ya kan? Nah, kalau kitanya melakukan yang baik, Tuhan juga pasti akan melakukan yang baik. Nah, sekarang kita akan
mulai baca ayat mas kita. Ayo, ambil Alkitabnya. Udah siap Alkitabnya? Kita akan buka di dalam kitab Amsal. Ayo cepat buka. Pasal 16 ayat yang ke-6. Kita baca mulai ayat 6 ini dari di bagian B-nya saja. Kita baca alamatnya dulu ya. 2, 3. Amsal 16 ayat 6 bagian B. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Amsal 16 ayat 6 bagian B. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, kita harus menjauhi kejahatan karena kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Yuk, kita sekarang akan berdoa. Yuk, tutup Alkitabnya, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Kami mau belajar seperti Yusuf yang menjadi anak yang baik, menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan Engkau memberkati Yusuf. Kami juga mau menjadi anak yang baik, anak kesayangan Tuhan. Dan Engkau memberkati kami baik dengan kepintaran, dengan kesehatan. Dan apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini biar tertanam di dalam hati kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.